Welcome to Wokes Wapim Podcast. Welcome to Wokes Wapim Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari mantan Wakil Ketua Umum UKM Wapim periode ke 2022-2023. Oke, langsung aja nih Kak, kita perkenalan dulu. Harus perkenalan ini. Oh, harus banget. Kenapa gitu? Karena ada pepatah nih Kak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Langsung aja nih Kak. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Habibie Amarullah. Di sini aku sebagai mantan wakil ketua umum. Aku menjabat periode 2022-2023 dan sekarang kebetulan terpilih menjadi Dewan Penasehatnya di UKM Wapim. Oke, kita mau denger nih Kak cerita perjalanan di Wapim mulai dari diklat dasar sampai menjadi wakil ketua umum. Panjang dong ceritanya. Iya dong Kak, biar tahu semua nih. Iya, ayo langsung aja nih Kak. 2,000 years later. Iya, jadi ceritanya bermula waktu masuk di STI Malang Suara, kampus tercinta kita. Asik. Anjay. Jadi waktu masuk ABM dikasih pilihan, kan ada banyak UKM tuh. Bener. Ada banyak UKM, ada berapa UKM? Berapa? 13 sama berapa? Lupa aku. Jadi karena namanya Wapim ini yang paling unik dibanding yang lainnya, yang sangat tidak familiar didengar, jadi aku milih di Wapim itu. Terus daftar. Waktu udah daftar terus nggak ikut meet and greet ya, soalnya pas itu apa ya, aku nggak tahu kalau ada meet and greet kayaknya. Langsung ikut ke diklat dasar. Diklat dasarnya karena pas itu masih COVID ya, zamannya COVID, jadi diklat dasarnya online. Ya gitu, online ya kayak gitu, seperti yang kalian ketahui, online tidak begitu terasa feel-nya, nggak begitu kena, nggak begitu dapet lah. Terus udah diklat dasar, terus jadi panitia kan di event berikutnya. Wapim kan ada AMC kan, Accounting Management Competition. Buat yang nggak tahu, AMC itu buat maba-maba, jadi kompetisi buat maba di nguji, ada akuntansi, ada manajemen, terus ada apa ya pas itu, bahasa Inggrisnya bukan sih, ada debatnya juga. Iya tuh, udah kayak orang lama aja, gue lupa. Udah habis AMC terus ada diklat lanjutan. Iya, aku ikut diklat lanjutan ini sih tanpa motif sih, cuma ikut aja. Ikut diklat lanjutan terus jadi panitia lagi di event-event berikutnya sampai di rapat umum anggota. Rapat umum anggota ternyata kepilih jadi pengurus harian di bidang penelitian dan pengembangan. Dari situlah mulai kayak mendalami. Ya walaupun masih online juga, jadi mungkin dari prokerku, dari program kerjaku masih ada yang kurang maksimal karena online itu. Jadi ya masih sedikit belajar tentang Wapim. Terus udah satu periode nih, kan kalau pas jadi pengurus hariannya bidang litbang udah ada event-event biasanya dari meet and greet, diksar dan kawan-kawannya. Terus rapat dengan anggota lagi, terus jadi wakil ketua umum tanpa disangka, karena aku cuma ngikut arus aja. Terus jadi wakil ketua umum, dan itu offline kan, jadi udah masuk kuliah, udah offline, COVID udah nggak ada. Jadi kita ngehadapin event-event yang sebelumnya dengan online, ini benar-benar kita mijak di lapangannya tuh, kayak ada sedikit culture shock-nya mungkin tuh. Terus apalagi ya, Hal yang sulit Kak, hal sulit apa yang telah dilalui di Wapim? hal sulit
Kalau berorganisasi tentu saja yang pertama adalah memahami orang-orang. Benar banget. Karena ya pasti orang-orang nggak ada yang sama. Setiap orang pasti beda dari pemikirannya, sifatnya, cara nanggepinnya itu pasti beda-beda. Jadi menurutku kalau sebagai pas aku jadi kepalanya, jadi pemimpinnya, yang paling utama adalah memahami gimana cara orang ini tuh bekerja, gimana cara orang ini tuh mau diperlakukan. Biar kerjanya waktu di event atau di hal-hal lain tuh lebih enak. Kayak gitu. Kira-kira benefit apa nih Kak yang didapat di UKM Wapim? Benefit banyak sih. Salah satunya. Benefit yang pertama, Wapim ini udah kayak UKM yang digarisbawahi sebagai UKM-nya orang-orang pintar. Wow, keren banget. Ada stigma kayak gitu yang bilang kalau Wapim ini UKM mana orang-orang pintar, padahal nggak kayak gitu. Wapim ini UKM buat orang-orang yang mau belajar. Jadi benefit pertama tentu saja adalah belajar sebelum ujian. Ada tentil dan sebagainya, itu yang pertama. Terus benefit yang kedua, belajar buat jadi event organizer. Jadi buat ngurusin event dari awal, dari cari dana dan sebagainya, sampai hari H buat jalannya acara itu bisa kita dapetin di sini. Terus yang ketiga, bisa dapat relasi juga, baik relasi internal sesama teman di organisasi, ataupun relasi dari luar. Relasi dari luar gimana? Kan ada event kita yang kerjasama sama pihak luar, ada yang kerjasama itu, dari situ kan kita bisa bikin relasi. Kita bisa bikin relasinya ke pihak eksternal kayak gitu. Kira-kira ada benefit lain nggak Kak? Dalam tanda kutip mungkin? Apa ya, jadi hidupnya jadi lebih berwarna sih. Gitu Kak ya? Iya. Oh aduh. Gimana kalau misalnya penasaran sih Kak, apa nih yang kira-kira jadi berwarna di UKM itu? Aduh, penasaran banget nih. Penasaran apa Kak? Ini serius-serius di-spill. Spill aja. Siapa tahu ada nih, oh aku ikut itu, nanti aku dapat benefit ini gitu. Oh gitu, yang bikin berwarna tentu saja teman-teman yang sangat mengasihkan. Teman Kak ya? Iya, ada yang dalam tanda kutip. Oh, Iya gitu. oke, langsung aja nih Kak, kita memasuki seberapa Wapim kamu. Nah, di sini kita punya beberapa pertanyaan Kak. Aduh, mau ambil sendiri apa gimana? Ambil sendiri aja. Gak nyampe. Satu dulu. Iya, belum juga dia. Baca sendiri apa gimana? Ya udah, baca sendiri. Pertanyaannya adalah, Oh, jangan deh Kak, nanti kayak kakaknya yang nambah masuk pertanyaan. ya biar kamu yang jawab. Ya enggak jalan. Oke, sebutkan nih Kak. Pertanyaannya di sini, sebutkan apa saja bidang-bidang yang ada di Wapim. Masih ingat nggak kira-kira? Aduh, udah mulai lupa nih. Ingat kok. Bidang ya. Jadi bidangnya terbagi jadi dua, bidang kepengurusan sama bidang pendidikan. Bidang kepengurusan ada penelitian dan pengembangan atau litbang, terus ada hubungan masyarakat atau humas, terus ada kesekretariatan. Itu yang buat bidang kepengurusan. Terus bidang pendidikan, itu ada bidang 1 English Conversation Club atau ECC, terus bidang 2 Design and Journalistic of Wapim atau DEJO, terus bidang 3 Economics Training atau IT. Oke, lagi Kak ya? Wapim banget nggak sih aku? Wah, Lagi enggak ada. ada. Di sini nggak ada, serius. Enggak Kak. Sumpah itu ada Kak. Nggak ada. Oh, ada ding.
Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Seberapa wapim kamu? Oke, jangan dulu. Seberapa wapim kamu? Apa yang paling berkesan selama di Wapim dan di STIE Malang Khusus Suara? Pakai nanya. Waduh, ini mau tahu nih Kak. Yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan adalah Aduh, banyak yang berkesan ini. iya, banyak yang berkesan soalnya. Secretnya enak. Feng Shui secretnya enak sih. Ini secret, ruang secretnya apa yang di dalamnya secret? Dua-duanya. Jadi secretnya enak, ada kasurnya. Jadi nunggu matkul berikutnya bisa tidur-tidur sambil main-main sama anak-anak di secret. Terus yang bikin berkesan lagi adalah tentu saja orang-orangnya. Ada yang orangnya bisa ngertiin kondisi, ada yang batu, ada yang gitu. Ya banyak berbagai macam teman yang didapat. Tentu saja tidak hanya teman ya, ada yang lebih spesifik. Waduh, Ini kan betul. dia tolong. Ngeri. Terus pertanyaan ketiga Kak. Oh, sisa berapa nih? Kayaknya satu-satu Kak. Iya, tahu kan cuma ambil. Maaf. Oke, ini seberapa wapim kamu? Apa nama proker UKM Wapim yang sangat ditunggu oleh para mahasiswa ABM? Kira-kira proker apa nih? Ini program apa? Ditunggu apa? Yang ditunggu oleh mahasiswa ABM. Atau tiap apa? Tiap, Hari, aduh, Tiap. bulan. sebelum UAS, sebelum UTS. Oh, ini aku tahu. Nah, ini pasti tentir. Ini pasti tentir. Siapa yang nggak nunggu tentir? Iya, iya nggak sih? Bener nggak sih? Tentir ya? Emang tentir Kak? Bukannya apa-apa lain gitu? Emang apa? Emang MC? Enggak sih. Iya. Kan Iya. UAS ya mungkin. Iya, MC juga sebelum UAS. Oh iya. Ya udah langsung aja Kak yang ke 4. Itu terakhir tah. Terakhir. Belum. Si banyak. Seberapa wapim kamu? Oke. Siapa nama lengkap Ketua Umum UKM Wapim tahun ini? Tahun ini berarti tahun berapa? 2023-2024. Periode itu. Akbar Adi Saputra. Emang iya? Iya dong, kan akuan. Jagoannya ternyata. Wow. Keren. Gak ada? Itu gak salah apa? Bener sih, itu udah fix bener. Soalnya ketua umum sama wakil ketua umumnya punya marga yang sama ya. Mereka ada marga Saputranya. Waduh, berarti Saputra secara tidak langsung turun-temurun gitu kan? Iya bener. Penguasa di sini. Oke, penguasa. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Ini jawabnya nanti benar atau salah ya, Kak? Sebentar, ada opsi lain enggak? Enggak ada, Kak. Biar nggak ada opsi lain, aku nggak bilang atau. Jadi benar, salah. Jawabnya nanti benar, salah. Nggak ada bisa jadi ya. Oh, tidak ada. Ya, siap? Iya. Oke, siap Kak ya. Yang pertama, benar atau salah, anggota Wapim UKM harus pintar. Salah. Alasannya? Iya, karena nggak harus pintar. Kan di sini bukan tempatnya orang pintar. Di sini tempatnya orang mau belajar. Tadi aku udah bilang. Oke, langsung nih. Kedua, benar atau salah, IPK Ketua Umum UKM Wapim harus di atas 3,25. Benar. Sebelum mencalonkan jadi ketua umum, ada ART ada. Ya, Ada buat persyaratannya itu IPK-nya minimal 3,25. kalau misalnya nih Kak, misal ada yang di bawah 3,25. Tadi pertanyaannya kan benar salah.
Iya kan ini ada alasannya. Misalnya, Gimana ya? Soalnya selama aku masak di Wapim tuh belum pernah ada kejadian kayak gitu. oke. Jadi kayaknya tidak terjadi sepertinya ya. Semoga seterusnya seperti itu. Semoga seterusnya seperti itu. Oke, langsung yang ketiga, benar atau salah, di Wapim itu cuma belajar saja. Benar nggak ya? Aku mau bilang benar tapi salah, tapi kalau salah juga benar. Ayo, pilihannya hanya benar sama salah. Bisa jadi deh, nggak bisa. Nggak bisa, ini pattern, benar sama salah. Mana patennya MOU-nya mana ada? Waduh, ngeri. Jangan pakai MOU. Eh, hanya belajar saja ya. Belajar kan banyak. Jadi aku pilih benar. Karena di sini, tunggu ada penjelasannya. Benar soalnya belajar nggak harus tentang akademik. Bisa belajar berorganisasi, belajar attitude atau gimana, belajar berkomunikasi sama orang lain kan itu juga termasuk belajar. Jadi aku ambil jawaban benar. Berarti benar ya, selama di Wapim itu isinya cuma belajar aja. Iya, belajar main game juga sama teman-teman, terus ya sih itu sih. Oke. Semua bisa diistilahkan belajar. Terus, benar atau salah, UKM Wapim itu banyak rapat dan banyak event. Banyak ini gimana maksudnya, tanda kutipnya banyak sebulan 5 kali atau gimana? Mungkin kayak setiap bulan ada event atau setiap bulan ada rapat. Oh. Wah, ini benar-benar harus ada pilihan, bisa jadi sebenarnya. Tidak ada, Kak. Ini benar-benar benar sama salah. Udah itu aja. Aku udah nego berapa kali loh ini bisa jadi. Banyak rapat sama event. Banyak. Kalau dalam kapasitasku sih nggak banyak. Berarti kurang banyak, Kak ya? Wah, bisa gila kalau kebanyakan. Jangan. Bisa dibilang benar. Bisa dibilang benar, tergantung sih. Banyak itu relatif menurut orang-orang gimana mereka manajemen waktunya. Kalau mereka keteteran ya manajemen waktunya yang kurang, dan itu bisa dibilang banyak. Tapi menurutku sih biasa aja. Masih bisa di-handle. Waduh, berarti kalau misalnya ada tambahan lagi, bisa lah ya, Kak? Tambahan apa ini? Rapat atau event mungkin? Untuk kebaikan bersama sepertinya tidak. Dikurangin enggak sih ya sedikit dikurangin loh. Sedikit dikurangin. Iya. Untuk yang semester? Untuk yang semester Mudah. enggak dong, semester muda tuh justru karena mereka lagi lagi gencar-gencarnya, lagi berapi-api, itu mereka harus ayo Kak rapat. Tapi nih Kak, kalau menurutku ya, aduh ngeri nih. Kalau menurutku terlalu banyak rapat itu juga buat akademik kita kayak terganggu. Menurut beberapa sih, bukan menurutku. Bukan. Jadi menurut siapa yang benar? Menurut beberapa orang. Siapa itu? Aduh, jangan dong Kak. Ini kita keluar diserbu orang ini. Iya sih, berpengaruh. Kan rapat juga, istilahnya juga ngurangin waktu kita buat belajar. Tapi ya balik lagi ke manajemen waktu masing-masing sih. Soalnya kan ya juga di angkatanku atau angkatan bawahku ada yang kuliah sambil kerja part-time, ada juga masih ngurusin organisasi kan. Tapi akademik mereka juga masih bisa dibilang bagus. Okay. Terus untuk event Kak, apa benar ini banyak banget event? Kayaknya cuma beberapa gitu ya. Iya, cuma beberapa. Kalau buat istilah banyak banget itu enggak. Mungkin banyaknya mereka itu banyak lebih dari satu gitu Kak. Iya, kalau lebih dari satu sih jelas, benar. Iya.
Emang event apa sih Kak yang bikin stigma orang itu bilangnya banyak? Event yang sekiranya besar menurut Kak Habibie. Event yang skalanya besar yang ada di program kerjanya Wapim ya ini sih WSDC atau WSEC yang Wapim School Debate atau Wapim School Economic itu. Itu soalnya kita bisa ngangkat sampai se-Jawa Timur. Waduh, keren. Itu kebanggaan gak sih Kak? Ya itu kebanggaan. Kebanggaan banget ya. Iya, Waduh, cukup lelah. cukup lelah juga. Sedikit. Oh, kurang. Apa sih yang nggak perlu buat gitu? Waduh, sebelum masuk ke kesan pesan nih Kak, boleh dulu diminum. Kalau haus, ini pertanyaannya masih banyak. Oh enggak, pertanyaan sih, pernyataan. Kayak air putih. Iya Kak, aman kok, aman. Nggak ada sirup. Aduh, Ya apa diminum? gak apa-apa Kak. Nanti Lu dikat. kasih segel. Iya tahu kalau masih segel dikat nggak nanti ya. Sian minum. Oke, langsung aja nih Kak. Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan tadi, kesan dan pesan UKM Wapim. Untuk UKM Wapim. Kesan dan pesan. Kesannya ya di sini tempatnya belajar, tapi bukan belajar cuma buat akademik aja kayak aku udah bilang tadi. Kita bisa belajar banyak hal di sini. Nggak bosan-bosan dari sini. Secretnya juga nyaman, ada kasurnya, jadi bisa tidur, bisa santai-santai. Tapi kita harus kayak pinter-pinter manajemen waktu aja antara kuliah sama organisasi. Apalagi kalau ada yang sambil kerja part-time atau freelance, tuh harus pinter-pinter bagi waktu. Terus bentar, kesannya apa lagi ya? Di sini tuh penuh warna, anjay. Jadi dari teman-temannya, dari Sesuatu, tanda kutip. ya itu yang memberikan warna sehari-hari. Terus untuk pesannya, semoga Wapim periode ini dan seterusnya bisa lebih keren, bisa lebih strong, bisa cowok-cowoknya bisa lebih keren ya, karena di sini tuh Cowoknya aja nih Kak. enggak sebentar. Soalnya di sini cowoknya kayaknya ini ya sangat langka, dikit cowoknya. Kalian harus kuat para laki-laki menghadapi cobaan perempuan. Yang begitu banyak gitu ya. Iya, benar kayak gitu. Terus udah situ aja. Aku harap semakin berkembang, propernya bisa jangkau nggak Jawa Timur aja, kalau bisa nasional sih. Amin. Itu buat kedepannya kalau bisa itu Kak ya. Nasional. Yakin Kak? Yakin sih. Oh iya harus Yakin ya, harus yakin. Ya harus yakin. Berarti stigma orang-orang yang memandang kalau UKM Wapim itu hanya buat belajar salah ya Kak? Salah besar. Karena ya udah, ya itu aja sih. Kalau belajar aja siapa yang nggak bosan? Iya sih. Karena kita kuliah buat belajar, UKM juga. Iya belajar, UKM belajar lagi malah suntuk dong. Bener banget. Oke. Udah ya Kak? Cukup? Atau mau ditambah lagi nih? Apa durasinya mau ditambah lagi? Kakaknya mau ditambah? Apa cukup? Emang kalau mau ditambah apa? Udah sih Kak. Iya gitu nawarin gimana? Oke, langsung aja kita akhiri nih Kak ya. Sebelumnya, terima kasih. Dan bye-bye. Bye. See you di next part. Sampai jumpa di next episode. Gila, Wapim banget nih aku. Oke, langsung aja Kak ya. Kak, aku ini ikut Kak. Kak Habib aja bilang. Apa? Wapim. Here. Ayo Kak, semangat. Ini jargonnya Wapim nih ya. Masih inget kan? Kayak aku udah umur berapa aja. Oke, 1, 2, 3. Wapim. Here.